Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram, pimpinan DKM kita Masjid Baitur Rahmah, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Dasuki Matta'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau sehat afiat panjang umur. Begitupun para orang-orang tua yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Al-Imam Ghazali mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, fa iyyaka ya miskin an tud'ina li tazwirihi wa tatadalla bi habli ghururihi fa wailul lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marrah. Imam Ghazali mengatakan, maka waspadalah olehmu wahai orang miskin. Ya, Imam Ghazali manggil kita miskin di sini. Apa makna miskin? Ya, miskin itu sebenarnya maknanya luas. Ya. Jadi kalau menurut pandangan orang awam, miskin itu orang nggak punya harta. Ya. Tapi sebenarnya miskin itu bagus. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berdoa, doanya gini, Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, nyalain ini. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, wa ahyini miskinan, dan hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku nanti di yaumil kiamah bareng orang-orang miskin. Nah, ini doanya siapa? Rasulullah. Ini doa yang mungkin orang kita takut baca, betul ya? Ayo kita baca bareng-bareng. Boleh nggak? Kata jamaah, jangankan doa Ustadz, kita nggak doa aja udah miskin. Makanya pemahamannya yang harus diperbaiki. Jadi yang salah bukan doanya, hadirin. Yang salah kita salah memahami makna miskin. Ya. Kita sering kalau orang kawinan, kita sering doain mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Ya, nggak pakai wa nambah, nggak. Sakinah, mawadah, warahmah. Apa makna sakinah? Sakinah maknanya tenang. Ya, kata miskin itu berasal dari kata sakinah. Jadi orang miskin itu sebenarnya orang apa? Orang yang tenang. Orang yang nggak banyak pikirannya. Kenapa? Ya nggak ada yang diurusin. Motor nggak punya, mobil nggak ada. Yang motor aja nggak punya, apalagi mobil. Ya, orang kalau punya mobil kan yang punya ngurusinnya, belum olinya, belum ganti bannya, belum servisnya tiap bulan, belum pajaknya. Ya, mahal nggak pajak mobil? Mahal. Belum takut kalau hilang. Ya, tenang nggak hatinya? Nah, makanya orang miskin tenang. Ya, nggak punya apa-apaan. Ya. Kalau istilah kita datang ke masjid pakai sendal bagus, sholat tenang nggak? Coba aja. Takut hilang. Punya bini kebanget cakep, tenang nggak? Kakak juga. Makanya nggak punya bini girang, alhamdulillah, nggak pakai puyeng mikirin bini. Ya. Makanya sebenarnya makna miskin itu adalah tadi orang yang tenang. Seharusnya kalau Allah kasih kita kedudukan jadi orang miskin, maka seharusnya kita tenang, harusnya.
Cuman kadangkala kemiskinan itu membuat kita gelisah. Ya. Shallu ala Muhammad. Ini yang begini-gini nih ya. Nah makanya tadi Nabi minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku orang miskin, orang yang tenang. Ada lagi Ibnu Qutaibah mengatakan dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis, makna miskin di sini maknanya tawadu. Maknanya apa? Tawadu. Ya Allah jadikanlah aku orang yang miskin, yaitu orang yang tawadu. Makanya orang miskin itu tawadu banget, nggak ada yang dongakin pala. Siapa yang dongakin pala? Orang-orang kaya. Siapa yang sombong? Orang-orang kaya. Makanya ada pantun itu, kue cincin ganda sturi, udah miskin kagak tahu diri. Ini udah kebangetan, udah miskin nggak tahu diri. Nauzubillah. Kalau kaya masih pantas, sombong masih cakep, ya, masih pantas. Lah ini udah miskin sombong. Ini kan orang miskin sombong dibenci Allah, dimurka setan itu hadirin itu. Jadi hadirin itu hindari nih. Nah ini kata Imam Ghazali tadi, iya kaya miskin, manggil kita ya, orang yang memiliki ya ketenangan, kerendah hatian tuh ya. Antudzaina litazwirihi, jangan sampai engkau tunduk dengan tipu daya syaitan. Ya. Jadi tugasnya iblis, dia bikin organisasi, dia bikin keturunan semua beranak pinak, tujuannya cuma satu, ngajak manusia biar bareng-bareng masuk neraka. Ini sekarang udah mulai nih Pak, muncul aliran baru yang nongol-nongolnya baru-baru sekarang. Sebenarnya udah lama, cuman baru nongol mereka. Namanya aliran satanik. Ini mungkin kalau yang sudah 50 ke atas udah nggak ngalamin nih. Ini yang muda-muda zaman sekarang Pak, anak-anak kita. Ya. Kemarin ada satu konser, saya lihat di Instagram. Itu tayangannya mereka lagi nonton di panggung, di stage. Itu yang nonton disuruh tutup mata. Di panggung itu ada salah satu patung setan, patung iblis. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Lucifer. Jadi Lucifer itu adalah iblis yang disembah-sembah oleh pemuja setan. Gambarnya palanya kambing, badannya manusia. Itu perlambangan iblis. Nah sekarang udah ada tuh konser yang mana patungnya gede di situ dan semua mayoritas yang hadir anak-anak muda. Nih, ya penyembah apa? Iblis. Bahkan dalam salah satu liriknya yang saya coba lihat, ternyata ada kalimat, semoga aku doakan kalian masuk neraka. Allahu Akbar. Nauzubillah. Ini Pak, ini realitas sekarang begitu. Jadi jangan heran kalau nanti zaman-zaman anak kita muncul dah tuh konser LGBT yang kemarin, muncul dah tuh konser-konser penyembah setan. Alhamdulillah di Limo nggak ada, insya Allah. Pokoknya selama masih ada orang sholawatan, orang hadrohan aman. Tapi di Jakarta banyak. Ya. Makanya tadi banyak orang dulu, ya, mereka itu menyembah setan cuman nggak terang-terangan. Kalau sekarang terang-terangan. Ini yang bahaya, mesti kita proteksi ya. Nah karena tadi tujuan asalnya cuma satu, tujuan mereka adalah bagaimana ngajak manusia sama-sama masuk ke dalam neraka. Dan kuncinya yang mereka pegang adalah wanita. Kuncinya di perempuan. Makanya setan itu lemah, cuman dia punya kekuatan dari wanita. Makanya baik-baik kita, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Wa tatadalla bihabli gururih, jangan sampai kita terjerat dengan tali tipu dayanya. Fawailul lil jahil, maka celaka buat orang yang bodoh. Haitsu lam yata'allam marrah wahidah, ketika dia tidak belajar satu kali. Wa wailul lil alim, celaka buat orang alim, haitsu lam ya'mal bima alim alfa marrah. Celaka buat orang alim kalau enggak mengamalkan apa yang diketahui 1000 kali. Jadi celaka buat orang bodoh ya,
ketika nggak belajar. Berapa kali celakanya? Sekali. Tapi kalau buat orang alim yang udah tahu nggak mengamalkan, celakanya berapa? 1000 kali. Ya. Makanya kita sering lihat banyak sekarang orang-orang yang berilmu cuman tidak mengamalkan ilmunya. Tidak ada dorongan untuk mengerjakan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Apa sebab orang nggak mau mengamalkan ilmunya? Satu diantaranya karena dia tidak betul-betul berilmu. Ya. Orang kalau betul-betul berilmu, hadirin, itu pasti ngamalin ilmu. Contoh misal, ini air hangat nih, ya, Insya Allah air hangat. Saya mau tanya, minum air hangat sehat apa nggak sehat? Sehat. Kalau kita yakini minum air hangat sehat, pasti kita minum air apa? Karena kita yakin. Maka kalau ada orang tahu bahwasanya minum air hangat sehat tapi dia nggak minum, namanya belum yakin. Sama juga dianggap belum tahu, hadirin. Ya. Kita sholat sunnah qobliyah subuh. Yang kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kira-kira ya, ada gak yang ninggalin qobliyah subuh? Ada gak, hadirin? Ada. Kenapa ditinggalin? Karena kurang yakin. Ketika kita kurang yakin, maka kita tinggal, begitu aja. Makanya orang yang gak mengamalkan ilmunya sama aja gak berilmu. Dia udah tahu tapi gak dikerjain, namanya orang tidak berilmu karena tidak yakin. Tapi orang awam, hadirin, orang yang dari segi pendidikannya nggak tinggi, nggak pernah nyantren, cuman ame ilmu yakin banget diamalkan, itulah orang alim yang sebenarnya. Makanya untuk mengukur alim apa bukan nggak dilihat dari biografinya, nggak dilihat dari gelarnya, nggak, hadirin. Kita kan sering lihat tuh, kalau orang sekarang itu patokannya gelar. Jadi kalau kita undang penceramah itu, kalau misalnya kita undang doktor, profesor, biasanya amplopnya gedean itu. Biasanya kita lebih hormati ketimbang yang kagak ada gelarnya. Itu pandangan manusia, ya. Tapi nggak begitu ame pandangan, ya, pandangan Allah. Allah nggak melihat detail orang, Allah nggak melihat jabatan orang, siapapun itu, ya. Makanya biasanya gitu, kalau ada orang pengen terkenal, ya, pengen dihormati orang, dipasang label-label itu. Tujuannya untuk mengelabuhi manusia, ya. Tuh, jadi ya, kalau orang yang sudah yakin dengan ilmunya pasti diamalkan, pasti. Kalau orang tidak mengamalkan, tanda belum yakin. Makanya ilmu yakin sangat mahal, hadirin. Ya. Nah, kunci kita belajar itu adalah yakin. Nomor 1 yakin. Makanya kalau nggak kenal nggak bisa yakin. Contoh ya, kita pengen belajar sama seseorang nih, kita nggak tahu nih ustadz siapa, ini kiai siapa, gurunya siapa, belajar di mana, mondok di mana, pasti ada pastinya. Kita nggak begitu yakin dengan nih guru. Maka kunci nomor 1 agar kita bisa yakin, kenalin dulu dari mana ini guru. Ya. Kunci nomor 1, kalau kita mau belajar harus yakin dengan si pembawa ilmu ini. Makanya keuntungan orang yang terkenal, dia udah diyakinin sama jamaahnya. Datang misalnya ustadz siapa, Gus Baha misalnya kemarin. Siapa yang nggak kenal Gus Baha di sini? Kalau beliau ngomong, kira-kira kita dengar gak? Kenapa kita dengar? Orang kita udah kenal, ya. Sama ya dengan misalnya Habib Mundir, misalnya almarhum ceramah, orang kenal, ya. Nah, makanya kembali lagi nomor 1 adalah yakin. Siapa yang yakin dengan ilmu, ya, maka dia akan mengamalkannya. Walam ananas fi talabil ilm ala salasati ahwal. Ketahuilah bahwasanya manusia dalam mencari ilmu ada 3 golongan. Ya. Jadi kita sebagai orang yang nyari ilmu ada 3 golongan. Ya. Rajulun, yang pertama, talabal ilma liyattakhidha zadahu ilal ma'ad. Seorang laki-laki yang nyari ilmu untuk dijadikan bekalnya menuju ma'ad, ya, yakni menuju hari akhirat. Ya. Walam yaksid bihi illa wajhallah wad darul akhirah, dan tidak berniat dengan ilmunya kecuali semata-mata hanya mengharap ridho Allah
dan mengharapkan kedudukan di akhirat. Fahadha minal faizin, ini kelompok yang beruntung ya. Jadi yang pertama hadirin, orang yang nyari ilmu, yang pertama dia niatnya karena Allah ya. Semata-mata ngaji belajar karena Allah. Ini yang begini belajarnya sebentar jadinya cepet hadirin. Jadi kan kalau kita ngelihat ada orang ngaji kok nggak bisa-bisa, nyantren kok nggak berkah-berkah, nah karena nggak niatnya karena Allah ya. Makanya kalau kita belajar niat semata-mata karena Allah itu nyampenya cepet hadirin ya. Kalau kita pengen jadi wali misalnya, pengen jadi kekasih Allah, cuman satu modal yang paling penting adalah as-sidqu finniyah, yaitu kita benar-benar niat karena Allah, bukan karena yang lain ya. Kalau sekarang pengajian tuh yang biasanya rame, pengajian yang bahas-bahas alam-alam goib hadirin ya. Atau enggak pengajian yang ngasih ijazah, ngasih wirid, biar kaya, biar ini, biar itu tuh jamaah, sebagian jamaah kita demen banget. Saya pernah ditegur sama guru saya ya, itu kalau ilmu yang begitu namanya ilmu hikmah orang bilang. Jadi ilmu hikmah itu hadirin, itu yang nemuin ulama, yang nyusun ulama, yang nyusun wali. Cuman kalau mereka pengen menuju Allah itu dibuang-buangin hadirin. Kenapa? Kalau kita baca Quran tujuannya biar dapat dunia, baca waqiah biar kaya, baca sholawat biar punya mobil, punya motor, maka tidak benar kita dalam niat. Berarti di niat kita ada niat selain redho Allah. Enggak ilahi anta maksudi waridoka matlub, enggak itu niatnya. Makanya orang-orang thariqah itu pasti depan itu, ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuanku, warido kamatlubi, dan redokmu adalah yang kucari, a'tini ma'rifatak ya wa mahabbatak, berikan aku kenal dengan engkau dan mencintaimu ya. Maka yang nomor satu yang bikin orang cepat nyampenya adalah sidik, kejujuran. Sama kayak kita ngajar, mohon maaf hadirin ya, PR buat para ustadz. Orang ngajar identik dengan amplop, orang ngajar identik dengan dunia, identiknya, walaupun nggak mesti. Itu kita diuji hadirin. Para kiai, para ustadz, para mubalik, apa niat ente berdakwah? Apa niat ente ngajar? Kalau seandainya niat ente karena Allah, ente nggak bakal takut tuh amplop ente kosongin. Ente nggak bakal takut tuh amplop ente bagi lagi kepada orang lain. Tapi kalau semata-mata dunia, ngajar dunia, ceramah dunia, tausiah dunia, orang tahlil dunia, semuanya dunia, maka nggak bakal sampai ya. Makanya nomor satu kalau kita pengen sampai cepat kepada Allah, betul-betul niat ya. Di antara ciri orang yang betul-betul niat, yang ngerjain, ngamalin, itu cirinya. Ada orang begini, Ustadz saya pengen punya anak. Kata tuh Ustadz, udah berdoa belum? Udah Ustadz. Kapan? Habis sholat. Kalau mau doa yang cepat tuh tengah malam. Habis sholat tahajud, habis sholat hajat, baca doa di situ. Baru kita namanya sungguh-sungguh bener-bener pengen. Jadi kalau ada orang pengen dia punya hajat tapi nggak bangun malam, kalau kata guru saya cerita namanya ya. Ngomong kosong. Berarti dia nggak benar-benar pengen. Karena setiap orang yang pengen pasti dibawa hajatnya di sepertiga malam terakhir diadukan itu kepada Allah ya. Kalau benar-benar pengen sama. Kalau kita pengen dekat sama Allah, datang ke guru, kata guru nih, baca la ilaha illallah 1000 kali sehari. Terus kita nggak kerjain, nah namanya nggak pengen. Ya. Cuman kalau biasanya gitu, kalau guru thariqah kagak ngasih tahu fadilahnya. Ya. Kalau kita belajar ame guru thariqah, guru mursyid,
Dia nggak ngasih tahu tuh, nih la ilaha illallah buat ini, enggak, dia nggak ngasih tahu. Nih baca sholawat biar ini, enggak. Itu ciri guru torekoh begitu. Tapi kalau guru hikmah nggak ngasih tahu biasanya. Nih kalau mau didemenin orang, nih baca surat ini. Nih kalau mau rezeki banyak, baca surat ini, ayat ini sekian kali itu. Kira-kira kita milih yang mana ya? Saya mau yang ke sono boleh, ke sini boleh ya. Cuman kalau kita betul-betul pengen ke Allah, udah lepas aja. Ya, udah lillahi ta'ala. Ini kelompok yang selamat. Orang nyari ilmu betul-betul buat diamalin. Makanya kalau ngajinya model begini, ini nggak perlu sejam kajiannya. Ya. Cukup para hadirin, nih pagi saya pengen ajarin. Nih kalau kita sholat ya, tangannya gini, udah dipraktekin. Wallahu alam. Assalamualaikum. Tar di sholat dikerjain. Nih hadirin, kalau kita doa kunut, tangannya diangkat tapi nggak usah buka. Oh gitu Ustadz ya. Yaudah besok diamalin. Besok ngaji lagi. Nih hadirin baca sholawat 100 kali. Wallahu alam gitu. Kira-kira kalau ngaji begitu, kira-kira panitia gimana tuh? Ustadz kita undang jauh-jauh, satu ilmu doang diajarin. Nah yang penting kan dipakai hadirin, betul gak? Ada orang buta dulu ngaji bareng anaknya, dituntun tiap hari. Mungkin dari sini sampai Sawangan kali jalan kaki. Lumayan jauh. Di tengah perjalanan sang bapak pengen pipis, pengen kencing. Kata anaknya, bentar ya. Kenapa? Ini saya hancurin dulu tanahnya. Loh kok kenapa dihancurin tanahnya? Biar ayah kalau kencing gak nyipret ya. Oh gitu. Jadi kalau kita kencing harus dihancurin dulu tanahnya biar nyipret. Iya begitu ya. Oh iya, habis kencing selesai. Yaudah kita pulang yuk. Nah kok pulang ya? Kita kan mau ngaji, mau taklim. Udah cukup hari ini satu ilmu ayah dapatkan. Kita pulang, ayah pengen amalkan tuh. Subhanallah. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngaji bener-bener ilmunya ilmu yang bisa kita amalkan. Ya. Saya ngajar di Kuitang, kebetulan lagi bahas masalah sholat. Dari mulai angkat tangannya, gimana sedekapnya, gimana rukuknya, gimana sujudnya. Nah itu namanya ilmu yang bisa diamalkan. Tapinya ilmu yang bisa diamalkan itu jumlahnya lebih sedikit dari ilmu yang diteorikan. Jadi ilmu ada dua hadirin. Ada yang bersifat amali, praktis, bisa dikerjain. Ada yang bersifat teori. Ya. Kemana larinya ilmu teori ini? Kalau ilmu teori ini, yang pertama larinya ke akal, buat mikir. Ya. Contoh, misal ilmu apa? Ilmu matematik. Ya. Contoh ilmu sejarah itu kan larinya ke sini. Dia nggak bakal kita praktekin, misalnya nih, Jepang lawan Indonesia perang gitu, kita praktekin perang, nggak begitu. Dia cuman apa? Masuknya kemana? Akal. Tersave di memori otak kita. Dan ilmu yang kedua, dia itu masuk ke dalam hati. Nah, ini namanya ilmu tasawuf. Ya. Nah, jadi ada ilmu yang bersifat praktis, bisa dikerjakan. Ada ilmu yang bersifat teoritis. Yang teoritis terbagi dua, ada yang masuk ke akal, ada yang masuk ke dalam hati. Ya. Saya pernah lihat begini, mungkin para hadirin masing-masing di sini saya lihat pakai peci. Ya. Ini ilmu praktis namanya. Ada orang pakai peci macam-macam ya. Ada yang kayak Ustaz Uki pakai itu peci hitam begini. Pernah nggak lihat orang pakai peci hitam, itu pecinya hampir ngentuk alis di sini. Pecinya di sini. Kata guru sekumpul bukan kata saya. Ciri-ciri orang sombong. Kata kalau pakai peci di sini mulu. Ya. Ciri-ciri orang tawaduk kalau pakai pecinya diangkat ke belakang gitu. Ya. Ini kata guru sekumpul nih. Ini yang mau amalin silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Artinya apa? Ini bisa kita amalin nih. Ya. Jadi kalau kita pakai peci usahakan jangan terlalu ke bawah ya. Agak ke atas sedikit, sekiranya kalau kita sholat kita sah. Kayak satu kira tuh, masya Allah, luar biasa tuh ya. Itu ilmu praktis namanya. Ya. Ada lagi ilmu praktis kita kalau jalan jangan celingak-celinguk kanan dan kiri, kata Imam Haddad dalam kitab Risalahnya. Kenapa jangan celingak-celinguk? Karena tasyabbuh ya, bisarik,
Karena menyerupai orang yang pengen nyolong. Orang kalau pengen nyolong biasanya cirinya apa tuh? Jalannya celingak-celinguk. Nah itu namanya ilmu amali praktis dan itu banyak dalam kitab. Cuman ada cumannya. Ya. Lebih banyak lagi ilmu teoritis. Ya. Makanya nanti Allah bukakan buat kita ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Ya, itu yang dinamakan dengan mukasyafah. Ya. Baik. Nah ini orang yang pertama ini, kelompok yang pertama, yang dia itu niat belajar untuk diamalkan, inilah kelompok yang selamat. Ya. Makanya mohon maaf nih yang orang tua, ya kalau yang kita punya anak di pesantren, ini mohon maaf para orang tua nih, kalau bisa hindari kalimat begini. Nah, kamu belajar yang benar ya, biar kayak Kiai Ono. Dia tuh jadi kiai enak, hidupnya enak, rumahnya gede, punya mobil begitu. Siapa yang ngomong begini? Orang tua. Siapa yang nanemin begini? Ya orang tuanya. Ya. Nah, pokoknya kamu nanti lulus harus jadi anak yang berkah. Harus ngasih emak duit. Harus ngasih emak bulanan, harus beli ini, harus beli itu. Siapa yang nuntut? Orang tua. Sehingga apa tadi? Si anak nyantren belajar bukan niat karena Allah. Contoh ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i hadirin, Imam Syafi'i pulang dari ngaji belajar sama Imam Malik, ketika pulang bawa harta banyak. Kata emaknya, ya Syafi'i, ibu nyuruh kamu belajar bukan untuk nyari harta. Wazzi' hada al-mal. Bagiin nih sekarang harta sama orang lain tuh. Ya. Jadi ngaji, nyantren, pulang bawa duit. Kata emaknya, emak nggak nyari duit, bagiin orang. Kalau kita, anak kita nyantren, pulang bawa duit, alhamdulillah. Kalau perlu bawa mobil nak besok. Kalau perlu nikah sama anak Pak Kiai, lumayan dapat tanah. Ya Allah. Ya. Dosa nggak sih? Ya nggak dosa. Cuman yang dikhawatirkan tadi niatnya berubah. Ya. Makanya kenapa di pesantren banyak anak yang nyantren tapi yang jadi dikit. Paling yang jadi berapa orang? Itu semua jadi sesuai dengan niat. Maaf nih Bu ya Pak, kita nih kalau nyantrenin anak sering banget nyanterin alasannya gini, di rumah main HP mulu. Ya, di rumah main HP mulu. Atau mungkin sekolahan sekarang nggak ada yang bener. Jadi niatnya bukan apa? Bukan pengen jadi ulama, bukan pengen jadi ustadz, bukan pengen jadi guru. Yaudah sesuai dengan niat orang tuanya, biar anak ini nggak main HP mulu. Ya Allah kabul. Di pesantren nggak main HP, pulang main HP lagi. Betul. Makanya anak pesantren banyak. Wah di sono nggak main HP Pak. Yang heran pas pulang gitu, yang dicari handphone, nangis minta beliin handphone. Ya Allah. Kenapa? Karena tadi pesennya, niatnya bukan agar berubah. Ya. Makanya senang kita sebagai orang tua. Termasuk saya juga sama ya. Pulang ke rumah, buka pintu, anak lagi baca Quran. Allah, girang nggak Pak kira-kira? Allah girang. Yang kadang-kadang kita heran di pesantren rajin banget baca Quran, hafalannya udah 15 juz. Pulang ke rumah, kita buka pintu lagi main. Ini Pak kita mesti istighfarin ini. Ya, pasti ada yang salah. Makanya ada salah satu sekolah di daerah Depok sana. Ini yang unik Pak. Ini sekolah yang diseleksi, yang dites bukan anaknya, tapi orang tuanya. Nih sekolah jarang ini. Kalau kita kan tes pesantren mana ya? Yang dites anaknya, yang dites bocahnya. Ini enggak Pak, yang dites orang tuanya. Orang tuanya udah bisa Quran belum? Kalau belum bisa nggak boleh. Orang tuanya sholat subuhnya gimana ya? Jamaah apa enggak? Kalau enggak boleh. Begitu Pak. Kenapa? Karena pendidikan yang paling besar ya, itu bukan di sekolah, tapi di mana? Di rumah. Bukan di pondok, tapi di rumah. Ya.
Makanya kalau seandainya anak kita di pesantren rajin, ibadahnya, qiyamul lailnya, kenapa? Lingkungannya sudah terbentuk. Pulang ke rumah beda lingkungannya. Itu. Nah, jadi nomor satu ini yang kita cari ya. Semoga kita menjadi orang yang kelompok nomor satu. Nah inilah kalaupun jadi ustadz, jadi kiai, jadi orang alim, namanya ulama akhirat. Namanya ulama akhirat. Kalau sekarang gampang ciriinnya ulama akhirat sama ulama dunia, gampang. Yang dukung Israel ulama dunia begitu. Jangan ngaji sama ustadz yang dukung apa? Israel. Udah jelas itu. Ini kan sekarang tipu daya Dajjal ini. Ya. Mohon maaf ya. Kita dianjurkan sama MUI untuk tidak membeli barang-barang produk yang mendukung Israel. Ya. Kita nggak boleh secara sadar ya, ingat ya. Beda lagi kalau lupa. Kalau hilap lupa wajar ya. Dia nggak sengaja bang, biasa beli aqua dibeli aqua misalnya gitu, atau dibeli minuman apa makanan yang kesono dan nggak sengaja, itu nafsi-nafsi. Tapi kalau kita secara sadar kalau bisa jangan. Ya. Dan kalau makin nanti makin hari makin jelas tuh yang mana Islam yang mana kafir. Kalau sekarang mungkin rada abu-abu. Kita nyari ulama masih bingung. Nah, nanti makin hari makin jelas. Ya. Nah ini mu'alif menyebutkan ciri ulama akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang tergolong dalam golongan ini. Yang pertama, tidak mencari dunia dengan ilmu. Nah ini berat banget ini itu ya. Enggak nyari dunia dengan ilmu. Ya. Apa maksudnya enggak nyari dunia dengan ilmu? Dia tidak gunakan ilmunya semata-mata mencari dunia. Ya. Jadi kalau ada orang ribut masalah jadwal khotib, ribut masalah siapa yang ya mimpin tahlil, biasanya ada duitnya. Biasanya. Kalau nggak ada duitnya, ribut nggak kira-kira? Kagak, main dorong-dorongan ke imam sholat. Lu gue mulu, lu kali-kali lu imam. Lah gue sering banget tiap hari. Akhirnya main dorong-dorongan. Kenapa main dorong-dorongan? Kagak ada duitnya. Coba imam sekali sholat 100.000. Oh, belum azan dah ke masjid. Ya, pakai baju yang paling bagus. Duduk sini belakang sini. Biar apa? Biar jadi apa tuh? Imam. Ya. Makanya kita kudu cek nih, saya sebagai seorang guru, ngecek hati kita gimana. Ya. Pernah nggak kira-kira jadwal kita diambil orang? Terus bagaimana hati kita tuh? Pernah nggak lagi ceramah tiba-tiba diserobot sama orang? Gimana tuh perasaan kita? Kalau perasaan kita tegores, sakit, itu ada penyakit hati. Kita buka TPA, buka tempat pengajian, ramai jamaahnya. Tetangga bikin juga TPA. Kira-kira Bu, kalau seandainya murid kita pindah, marah nggak kira-kira biasanya orang? Orang biasanya marah nggak? Marah. Nggak punya adab ini. Lah bagus kan kalau orang pikirannya akhirat, jadi ngurang-ngurangin apa? Kerjaannya. Yang tadi mungkin ngaji sampai 20 orang, sampai Isya lewat. Sekarang cuma 10. Maka Isya kelar. Harusnya seperti itu. Ya. Maka ciri nomor 1 tuh. Nah kata guru saya begini, ciri yang nomor 1 juga. Ciri orang yang tidak mencari dunia lewat agama atau lewat ilmu, kalau nggak dibagi nggak marah. Ya. Jadi misalnya ya suatu hari dia ngisi ceramah. Nih panitia kelupaan panitia. Kagak dikasih. Yo besok dicoret namanya. Saban diundang nggak bisa. Mohon maaf, ane lagi sakit. Mohon maaf, ane lagi meriang. Dipikir kok Ustadz nggak mau diundang. Kenapa? Ya Allah kelupaan diamplopin tuh. Ciri itu. Jadi prinsipnya yang sebagaimana dulu kita bahas, bagi ambil. Jadi kalau ada yang bagi, ya nggak usah pakai nolak, ambil aja nggak apa-apa. Kalau kita nggak butuh kasih orang aja, simpel. Nggak dibagi jangan minta, nggak dibagi jangan minta. Tuh, selesai. Itu ciri nomor 1. Yang nomor 2, nah ya, cirinya nomor 2 ulama akhirat, niatnya dia nyari ilmu untuk kebahagiaan akhirat dan untuk membersihkan hati. Ya.
Ada salah satu buku, itu buku luar biasa, saya beli. Buku tentang penyakit hati. Kenapa kita beli? Lah iya kita ngeri penyakit hati, hadirin. Percuma orang soleh rajin ibadah kalau hatinya sombong. Kata Rasulullah, orang yang hatinya sombong setitik nggak bakal selamat di akhirat, nggak bakal selamat. Ya. Tuh. Nah, makanya kita beli buku yang kira-kira bisa bersinar. Nah, di antara buku yang jamaah kudu punya namanya Ihya Ulumuddin. Kalau bisa tuh beli, namanya apa? Ihya Ulumuddin. Itu karangan Imam Ghazali juga. Ini berkenaan masalah bersihin hati. Ya. Simpel aja hadirin. Ini PR buat kita semua ya. Pernah nggak kita ngelihat orang lain lebih hina dari kita? Atau pernah nggak kita mandang orang dengan pandangan meremehkan? Itu tanda sombong hadirin. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Nggak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Ya. Makanya sang guru, sekalipun guru, nggak boleh merasa lebih hebat dari murid, nggak boleh merasa lebih baik dari murid, nggak boleh. Apalagi murid kepada guru. Itu sebegitu pentingnya. Lalu yang ketiga, ini ulama berpegang dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sandarannya Rasulullah. Ya. Karena ada sekarang orang sandarannya bukan ke Rasulullah. Ya, mohon maaf ya, kita ngundang penceramah, kita ngundang kiai bahas ceramah maulid. Mohon maaf ya. Itu kalau bisa harus ceramahnya tentang Rasulullah. Ya. Walaupun nggak full, ya. Minimal sebagian besar pembicaraannya tentang siapa? Rasulullah. Kenapa? Ini amanah orang, ya. Kita pintain dana buat bahas tentang Nabi. Tapi nanti ketika ceramah tidak bahas tentang Nabi, dipertanyakan panitianya. Ini nggak amanah ini. Ya, penipuan namanya. Ya, sama kita ngumpulin duit buat acara maulid, tiba-tiba kita pakai buat hajatan, boleh nggak? Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Ya. Makanya kita harus betul-betul nyari siapakah guru yang betul-betul sandarannya ke Rasulullah. Ya. Nah itu ya. Jadi itulah ciri ulama akhirat. Ya. Nah lalu yang kedua ada kelompok lagi. Talaba liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Dia itu mencari ilmu untuk membantu untuk masalah dunia. Ya. Jadi dia nyari ilmu untuk membantunya untuk menyambung kehidupan dunia. Dan mencari kedudukan, mencari kemuliaan dan mencari harta. Nauzubillah. Wa huwa alimun bidzalik, dan dia tahu dengan niatnya itu. Yastash'ir fi qalbihi rakakata halih, dia tahu di hatinya ada ya, kelemahan. Wa khissati maqsidih, dan dia tahu tujuannya itu sangat hina. Fahada minal mukhatirin, ini termasuk kelompok yang bahaya. Fa in ajalahu ajalu, kalau ajalnya langsung datang ke dia, qabla taubah, sebelum taubat, khifa alaihi min su'il khatimah, dikhawatirkan su'il khatimah. Wa baqi amruhu fi khataril masyiah, dan tersisa urusannya itu dalam ya masyiah yang buruk tuh. Nah, jadi ada orang belajar niatnya nyari kedudukan, niatnya nyari dunia. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada kiai nyalonin jadi caleg, ame yang bukan kiai, lebih serak mana kita milihnya? Kiai jadi caleg sama kiai sama orang biasa jadi caleg, lebih serak mana kita milih? Coba jawab para hadirin. Kiai dong. Ya. Ada nggak kiai nyalek? Ya. Kita nggak mengatakan nggak boleh ya, nggak mengatakan nggak boleh, innamal amalu. Cuman kalau seandainya niat kita belajar nih, ini mau ngaji biar bisa baca kitab, biar bisa tausiah, biar bisa ceramah. Ntar kalau Anda terkenal, nama ane udah dikenal di mana-mana, seantero Depok kenal ame ane, warga-warga udah ngefans ame ane, punya banyak pengikut, ane mau nyalek. Bener gak niatnya hadirin? Nggak bener. Maka ustadz kalau bisa jadi caleg,
fadl, bagus, dengan syarat yang milih masyarakat, yang ngangkat masyarakat, yang bantu masyarakat. Jadi itulah orang-orang yang muwafaq namanya, orang-orang yang dikasih taufik sama Allah, hadirin. Ya. Bahkan ada orang yang niat belajar biar kalau misalnya acara-acara biar duduk paling depan, tuh nauzubillah tuh. Ya. Makanya kalau seandainya Allah bukakan nih, kita punya hati ini luar biasa, hadirin. Untung Allah tutup. Ya. Nah, jadi begitu. Ciri orang yang belajar nyari kemuliaan, ya, dia nggak dipanggil ustadz marah. Dia belajar nih, nyantren. Wah, ini mau ke Tebu Ireng 1 tahun, sono. Belajar ke Tebu Ireng, pulang ke Depok sini. Pas balik nggak dipanggil ustadz, marah. Ah, berarti belajarnya kagak ikhlas. Berarti tujuan belajar apa? Biar dipanggil ustadz. Panggil, bang. Wah, bang lagi. Kurang hormat dia. Ustadz, oh iya apa ya? Baru nengok tuh ustadz, baru nengok. Sama orang pergi haji sama, hadirin. Berangkat pergi haji, ikhlas ame nggak ikhlasnya ketahuan pas pulang. Kalau nggak dipanggil haji, dia marah. Bahkan negor. Negor berarti kurang ikhlas tuh. Misalnya contoh orang pulang haji, bang, wah, bang aja, lu nggak tahu pergi haji mahal, pergi haji 100 juta sekarang kata Kemenak, kata menteri kita, 105 juta tuh, gua haji mahal, 105 juta, lu panggil gua biasa-biasa aja, ya, yaudah, nauzubillah. Ciri itu Bu, makanya kalau kita nggak dipanggil Bu Hajah, jangan marah, emang udah nama kita, ya. Apalagi nyebutnya buat maaf nih kalau ada gitu ya kan, videonya kan rame Mama Dede itu ya. Mah mau nanya dong, iya dong gitu. Kan Mama Dede sama kayak gini kursinya begitu juga nih. Nama siapa nama? Nama saya Ibu Hajah. Dia omelin nama Mama. Ibu nggak boleh sombong dengan gelar. Wow. Pernah nonton videonya Bu tuh. Nah itu. Jadi ya kita sebagai ustadz, sebagai orang yang udah pergi haji, itu nggak boleh membanggakan gelar kita, ya, nggak boleh banggain gelar tuh ya. Nah itu tadi, makanya ciri orang belajar karena Allah niatnya bukan mencari kedudukan. Justru yang belajar karena Allah ini paling takut dapat kedudukan, hadirin, paling ngeri itu. Allahumma shalli, semoga Allah selamatin kita semua, amin ya rabbal. Yang terakhir, nah ini dia. Fa in wuffiqa lit taubah, kalau seandainya dia dikasih taufik untuk taubat, qabla hululil ajal, sebelum dia itu sampai ajalnya, wa adofa ilal ilm al amala, dia coba amalkan ilmunya, wa tadarak ma farrata fihi minal khalal iltahaqa bil faizin, dan dia kejar kekurangannya, maka dia digolongkan ke dalam kelompok yang beruntung. Jadi kalau yang pertama jelas dari awalnya niat karena Allah, yang kedua dia nyari dunia dulu. Tapi dia sadar di hatinya, ya Allah, kok aneh ngajar nyari amplop, kok aneh ceramah nyari dunia, kok aneh dakwah bukan nyari Allah malah nyari, aneh nggak ngamani ilmu, aneh bisa ngomong doang tapi nggak bisa ngerjain. Kalau kata orang jarkoni iso ngajar, ora iso ngelakoni. Nah ini yang kedua ini sadar dia begitu jelek dirinya dan dia pengen tobat. Ditobat akhirnya di akhir hayatnya dia tobat, dia coba amalkan ilmunya, dia masuk kelompok yang selamat juga, hadirin. Ya, paling enggak minimal ya Allah kita tergolongan yang ini dah. Paling enggak nih yang selamat dah walaupun sempat tobat. Nah yang ketiga ini yang serem ya tuh, istahwadha alaihi syaiton. Ini orang emang udah dikuasain setan. Ini hadirin hati-hati. Ya. Ini zaman sekarang ini nggak sedikit kiai yang jual agama dengan duit. Siapa itu? Ya orang-orang yang bikin kisruh di media sosial, ya, yang meragukan nasab. Nih bukan Habib, ini bukan keturunan Nabi. Ya, ini orang-orang ya yang golongan 3.
Apa buktinya? Ya akhirnya kan dibongkar sendiri sama mereka. Itu si fulan itu kelompoknya itu saya tongkrongin dari habis subuh sampai malam kagak ada yang sholat. Allah ya Rabb, nauzubillah. Ternyata begitu hadirin. Ya. Ada istilahnya furqon. Pernah dengar istilah furqon? Pembeda. Jadi kalau orang udah dikasih furqon, dia bisa bedain mana ustadz bener mana yang nggak bener hadirin. Ya. Nah, jadi kalau yang nggak bener, ciri-cirinya mereka itu suka bikin kisruh. Ya. Kalau guru-guru kita nggak bikin adem. Ada ribut nih, masalah ini. Ah, udah begini aja, gampang begini. Damai. Ini sekarang kita lagi damai dibikin apa? Ribut, dibikin nggak percaya ame habaib. Tadinya awalnya ame satu orang, lame-lame ke semuanya. Ya. Nah, ini yang nauzubillah min dzalik. Dikuasai sama syaitan, nauzubillah. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsur bil mal, maka dijadikan ilmunya sebagai modal untuk ngumpulin harta dunia. Allah ya. Makanya ada istilah begini ya. Ada dua jalur hadirin. Ada ulama namanya Syekh Abdul Hasan Sazili, pakai baju paling bagus. Ulama pakai baju mentereng kayak orang kaya. Ada sebagian ulama lainnya protes. Ya Syekh, kenapa ente pakai pakaian yang bagus? Kata Syekh Abdul Hasan Sazili, libas yakul. Baju aneh bisa ngomong, ana ghani fala tarhamuni. Aneh ini kaya, jangan ente kasihan sama aneh. Aneh cuma pengen dikasihin sama Allah. Ya, jadi ada ulama yang menutupi ya, dia punya kebutuhan sama Allah dengan pakaian yang bagus. Mohon maaf ya, ada orang bikin status melas biar dia apa ya, dikasihani. Ini nggak bagus hadirin ya. Jadi kalau bisa status kita yang bagus-bagus aja, lagi nongkrong di puncak tuh, lagi jalan-jalan di pantai. Kenapa? Agar jangan sampai ada kesan nih kita orang susah, tolong dong yang baca status aneh, tolong kirimin transfer ke aneh. Nauzubillah min dzalik. Berarti Tuhan kita siapa tuh? Itu yang di WA itu. Ya. Makanya aneh jaga betul ya Allah, jangan sampai status aneh ngegambarin kesusahan aneh biar aneh dikasih sama orang. Enggak. Cukup yang kasihan sama kita siapa? Allah. Cukup yang tahu susahnya kita siapa? Allah. Ya, qad kafani ilmu rabbi, cukup Allah yang tahu susahnya kita hadirin. Nah, ini yang orang yang ketiga tadi tuh, dia jadikan ilmunya modal untuk memperbanyak harta. Ceramah, mohon maaf ya, ditaripin. Ente mau ngundang kiai nih, wow, 100 juta ini udah masuk TV. Ya Allah. Padahal yang disampaikan guru-guru di kampung, yang disampaikan tuh penceramah sama hadirin. Ya. Makanya saya pernah tuh waktu ngajar ditanya, Ustadz maharnya berapa? Lah mau kawin mahar. Udah bang, penting ngaji udah. Bahkan saya punya guru hadirin nih. Pokoknya kalau nanti jamaah lebih dari 30 nggak usah amplopin aneh, udah gitu. Ini guru saya bilang begitu. Artinya nyemangetin jamaah. Nih kalau bisa yang penting ngaji rame hadirin. Ya, maka saya alhamdulillah berguru ame orang ikhlas, berguru ame orang-orang yang masya Allah ame duit nggak doyan hadirin. Ya, ame duit nggak doyan. Ini kita punya guru subhanallah luar biasa. Kalau beliau pengen nikmatin duitnya, luar biasa. Antum tahu ya Panasonic, tahu Panasonic? Itu punya Pak Gobel. Itu muridnya. Pak Gobel belajar sama guru saya. Presiden Habibie pernah belajar dengan guru kita. Channelnya link-linknya orang kaya ini. Cuman ada cumannya, nggak pernah memanfaatkan tuh orang buat kepentingannya. Rumahnya sederhana. Kalau gitu tingkat gitu, gede, mewah, enggak. Di kampung nyelip. Ya. Nah itulah orang-orang yang. Nah justru kadang-kadang begitu. Kadang-kadang orang miskin, maaf ya. Orang yang kurang harta lebih cinta dunia kadang ame orang yang banyak harta. Makanya kita jangan suzon sama yang punya banyak duit. Ya. Ada di daerah Jakarta Barat ada kiai, masya Allah luar biasa, masih hidup orangnya. Itu kalau beliau itu kan buka pengobatan. Siapa yang mau berobat ditanganin sama beliau. Cuman yang unik yang datang dikasih duit hadirin.
Kalau kita datang berobat ke mana aja pasti bawa apa? Duit. Ini yang datang, wah bapak, nih bapak sakitnya ini ya, beli obatnya ini pak, nih, dah, nih duit buat bapak 300.000. Nih bapak sakit ini, nanti beli obatnya pak ya, nih 500.000. Yang berobat dikasih duit. Nggak percaya nanti kita japri-japrian nanti itu. Jakarta Barat dekat, ya. Nemu nggak yang begitu di sini? Ada nggak? Hah? Kalau ada tiap hari ke sana tuh pura-pura sakit tiap hari. Aduh, pundak saya pegel kayak. Lihat kan nih? Itu yang saya bilang tadi. Ini orang udah nggak doyan duit. Kenapa? Udah kebanyakan duit. Kadang-kadang orang kebanyakan duit jadi enak, bener hadirin ya. Kayak kita makan nih dikit, pengen nambah gak? Pengen nambah bawaannya. Tapi kalau udah banyak, enak hadirin, sama duit. Duit. Ya. Saya ketemu sama orang baik, masya Allah luar biasa orang baik. Itu kalau kita nih kalau bagi orang tetangga misalnya ya, beliin makanan paling yang 50.000, paling mahal yang 100.000. Itu ada orang baik banget sama saya, dikirimin makanan duren, saya lihat struknya 500.000. Kata bini saya, yang ini kayaknya makannya kagak enak. Ngelihat struknya minder gitu nih tuh. Coba bayangin. Ya, berangkat ke Solo haul kemarin dikirimin duit. Udah sampai sono disewain hotel, ya Allah. Tuh. Ya. Nah jadi kadang-kadang begitu Pak. Ya. Jadi kalau kita udah kebanyakan kadang suka enek. Makanya cari duit yang banyak, biar apa tuh? Enek sama dunia tuh. Kalau kita kan nanggung-nanggung ya, ibarat makan nanggung gimana? Lagi cilam-cilam nambah gak tuh? Lagi makan enak-enak, nasinya habis, nambah gak? Nambah. Nasinya ada, lauknya habis, nambah gak? Tuh. Makanya kelarin. Kita punya dunia, kelarin, selesain. Kalau bahasa kata gini, ada orang bandel hadirin. Ini kan mungkin kita di sini juga ada alumninya. Bandel udah, mabok udah, judi udah, main perempuan udah, semua udah, enak gak lama-lama? Enak. Tapi yang nanggung-nanggung ini yang bahaya. Masih penasaran. Makanya di antara rahmat Allah kita sudah merasakan semua kenikmatan dunia yang halal yang haramnya, tapi kita dikasih taubat di ujungnya. Itu nikmat masya Allah. Ya. Tuh. Nah, ini ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kasih kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini saya bahasan kita. Terakhir ada yang mau bertanya dipersilahkan. Terkait masalah ini atau masalah yang lain boleh. Masalah sholat